Sementara itu, 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan masih terdampak banjir dan sudah memasuki hari ke-8 tanggap darurat bencana. Presiden Joko Widodo pun meninjau langsung penanganan banjir di Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan. Marcelina, apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo selama berada di Kalimantan Selatan hari ini? Ya Eva, hari ini ada 3 titik yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, yang mana kondisi atau lokasi yang pertama ini adalah di Kecamatan Martapura Timur. Di sini kondisi banjir pada sore hari tadi memang beberapa rumah warga masih tergenang banjir setinggi 1 meter, khususnya untuk pemukiman di sekitar Sungai Martapura. Kemudian Presiden tadi sempat menyapa beberapa warga meskipun dari jauh, kemudian juga sempat memberikan banpres berupa sembako. Lokasi yang kedua yang ditinjau adalah Jembatan Mataraman, salah satu dari 6 jembatan di Kabupaten Banjar yang kondisinya rusak dan sedang dalam perbaikan. Jembatan ini menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur atau disebut sebagai salah satu jalur transnasional, sehingga tentu membutuhkan perbaikan dalam waktu cepat sesuai dengan instruksi Presiden kepada pihak Kementerian PUPR, yakni selama 3-4 hari ditargetkan dapat rampung. Terutama perbaikan ini juga agar distribusi logistik di kabupaten yang berada di seberang sungai dapat segera tertangani. Kemudian lokasi yang terakhir adalah di Stadion Demang Lehman, tempat kami melaporkan saat ini. Stadion ini saat ini masih menampung sekitar 849 warga. Ketika tadi Presiden mengunjungi stadion, juga sempat membagikan sekitar 1.600 paket bantuan Presiden berupa sembako yang dibagikan secara bertahap. Terkait dengan pembagian sembako ini memang menjadi salah satu fokus ataupun yang dikoordinir oleh pihak TNI, Polri, dan instansi lain yang terkait di sini agar nantinya tidak terjadi kerumunan dari warga yang mengharapkan dapat segera mendapatkan bantuan. Jadi tidak semuanya disalurkan hari ini, rencananya juga akan disalurkan esok hari. Dan pihak Presiden juga tadi sempat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada beberapa ataupun sejumlah warga yang mengalami kehilangan keluarganya yang meninggal dunia akibat bencana banjir yang menimpa Provinsi Kalimantan Selatan. Eva. Ya, Marcel, lalu seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Kalau untuk di Kabupaten Banjar saja, informasi yang kami kumpulkan ini selama siang sampai malam hari sebenarnya banjir berangsur surut sekitar 20 cm. Namun jika melihat kondisi pada malam hari ini atau tepatnya sekarang, hujan kembali mengguyur kawasan Kabupaten Banjar, dan jika kami melihat perakiraan cuaca di laman BMKG, memang diperkirakan hujan akan mengguyur sampai dengan esok hari sekitar jam 5 sore. Namun demikian, memang realisasinya nanti kita harapkan dapat terus surut banjir yang menggenang di kawasan pemukiman warga. Dan untuk mengantisipasi, warga juga masih terus mengungsi. Salah satunya adalah di stadion ini, kemudian di sekitar stadion juga ada beberapa tempat pengungsian seperti di kantor dinas pendidikan, dinas sosial, dan juga kantor kecamatan. Selain itu, kondisi banjir yang kami pantau atau kami coba cari informasinya di kawasan Banjarmasin, ibu kota dari Kalsel, ini juga masih menggenang di beberapa bagian atau wilayah. Bahkan untuk akses dari Kabupaten Banjar ke Banjarmasin ini juga masih cukup sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 4, sehingga memang masih ada pula beberapa posko pengungsian di sana, dan distribusi bantuan juga masih terus disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Upaya evakuasi atau SAR juga masih dilakukan di sini karena memang ada beberapa wilayah yang cukup sulit untuk didatangi atau ditembus oleh petugas.
Tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa warga yang memilih untuk tetap berada di rumah karena merasa perlu untuk menjaga anggota keluarga seperti lansia yang sudah kesulitan untuk digotong ataupun dibawa sampai ke lokasi pengungsian. Terkait dengan bantuan bagi para korban bencana, saat ini beberapa bantuan yang sudah cukup selama beberapa hari ke depan seperti makanan, kemudian bantuan alas tidur di lokasi pengungsian ini juga sudah cukup. Namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang tercatat masih dibutuhkan seperti sarana sanitasi, misalnya di lokasi pengungsian ini masih dibutuhkan MCK darurat untuk para pengungsi, kemudian juga bantuan kebutuhan bagi balita ataupun bayi berupa popok dan juga makanan bayi yang masih dibutuhkan karena mengingat adanya beberapa balita yang juga menjadi atau terdaftar di lokasi pengungsian ini. Eva. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.